Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Berhaji dengan Uang Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama. Mari kita lanjutkan ceritanya. Hesti pun mulai bercerita. Kemarin waktu Hesti berjaga sendiri di toko, ia tidak berani ke kamar mandi karena harus melewati gudang. Beberapa kali Hesti mendengar ada suara benda jatuh di dalam gudang. Hesti pun mengecek ke dalam gudang, namun tidak menemukan benda yang terjatuh di lantai. Kejadian itu tidak sekali terjadi. Tidak berselang lama, suara itu kembali terdengar. Hesti kembali mengecek ke dalam gudang, tapi tidak menemukan apapun. Baru saja pintu gudang ditutup, suaranya muncul lagi, Bu, ujar Hesti. Namun kali ini Hesti tidak mau mengeceknya. Ia memilih berlari ke bagian depan toko. Sampai tutup, Hesti tidak berani ke belakang, Bu, ucapnya mengakhiri ceritanya. Apa tadi Ibu juga mendengar suara benda jatuh? Tanyanya. Tidak, Hes. Tadi Ibu memang mau mengecek persediaan barang saja, balasku. Oh, kirain Ibu mendengar suara juga, balasnya. Terus gimana ceritanya Ibu bisa terkunci di dalam, Bu? Tanya Hesti. Ibu juga tidak tahu, Hes. Aku masuk ke dalam toko. Lalu aku pun duduk di kursi dekat etalase. Kuambil ponsel dari dalam tas, kemudian melihat apakah ada pesan yang masuk. Tidak ada pesan yang masuk. Kuberanikan diri menghubungi ibu mertua, ingin menanyakan apa Mas Fajar sudah siuman. Namun teleponnya tidak diangkat. Beberapa kali ku coba tetapi tidak diangkat. Perasaanku mulai tidak tenang. Ku masukkan ponsel ke dalam tas lalu berjalan ke depan toko. Hes, ucapku sambil menjinjing tas. Loh, Ibu mau kemana, Bu? Tanya Hesti. Ibu mau ke rumah sakit dulu ya, Hes, balasku. Mau Hesti cariin ojek, Bu? Tawar Hesti. Tidak usah, Hes, biar Ibu naik angkot saja, jawabku. Hati-hati ya, Bu, nanti Rama sama Rima biar Hesti yang jemput, ujar Hesti. Makasih ya, Hes, balasku. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pun berdiri di pinggir jalan utama, menunggu angkot yang lewat. Cukup lama sampai angkot dengan jurusan yang kucari pun muncul. Rumah sakit Mitra ya, Bang? Tanyaku memastikan. Iya, Bu. Aku pun naik ke dalam angkot. Sepanjang perjalanan perasaanku sangat gelisah. Kenapa ibu mertua tidak mengangkat teleponku? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu pada Mas Fajar? 20 menit perjalanan ini terasa menyiksaku. Hingga akhirnya aku tiba di depan rumah sakit. Dengan sedikit berlari aku masuk ke area rumah sakit, sambil tetap berdoa. Semoga Mas Fajar baik-baik saja. Sesampainya di lorong menuju kamar perawatan, kondisinya sangat sepi, tidak terlihat seorang pun. Di depan kamar perawatan Mas Fajar pun tidak ada siapa-siapa. Dengan langkah cepat aku berjalan ke sana. Di depan pintu aku berdiri sebentar, melihat ke dalam kamar melalui kaca. Tidak ada orang di dalam. Kemana bapak dan ibu mertuaku? Kubuka pintu perlahan, lalu masuk ke dalam. Kutatap wajah Mas Fajar yang kelihatan pucat. Alat bantu hidup masih terpasang di tubuhnya. Aku pun duduk di kursi dekat belangkar, menggenggam erat tangannya. Tidak terasa bulir-bulir bening mulai jatuh di sudut mata. Mas, bangun Mas, anak-anak sudah kangen, ucapku dengan pelan. Tidak ada respon dari Mas Fajar. Kreat, terdengar suara pintu terbuka. Refleks aku menoleh ke sana. Ternyata itu adalah ibu mertua yang membukanya. Murni, kenapa kesini gak bilang-bilang? Ucapnya dengan suara pelan. Tadi Murni sudah menelpon ibu, tapi tidak diangkat, balasku. Tidak ada tuh telepon yang masuk, jawab ibu mertua. Benar, Bu, Murni tadi nelpon ibu, ujarku memastikan. Ibu mertuaku membuka tasnya, lalu mengambil ponselnya. Oh iya, tadi ibu silent handphonenya, ujar ibu mertua. Apa dokter sudah bilang Mas Fajar sakit apa, Bu? Tanyaku. Belum, Mur,
tadi pagi baru diambil darah sama dicek biasa, balasnya. Kamu mau di sini? Sambung ibu mertua. Iya bu, jawabku. Ya sudah, ibu mau pulang dulu ya. Dari kemarin belum mandi. Nanti kalau ada apa-apa jangan lupa kabarin ibu ya. Pesan ibu mertuaku seraya pergi meninggalkan kamar. Kini hanya tinggal aku dan Mas Fajar. Aku berpindah duduk di sofa kecil, menyandarkan punggung sambil menatap wajah Mas Fajar. Mas, kenapa kamu melakukan itu, Mas? Tega sekali kamu menafkahi kami semua dengan uang haram. Aku terus merutuki diri sendiri, karena tidak bisa menjaga keluargaku dari jeratan setan. Pesugihan yang dilakukan Mas Fajar kini mulai berimbas padaku. Aku sangat takut, jin pesugihan itu akan mengincar anak-anakku juga. Tidak terbayang jika terjadi sesuatu pada mereka. Apakah ini yang kamu inginkan, Mas? Pikiranku menerawang jauh ke belakang, membayangkan masa-masa awal pernikahan dulu. Kondisi keuanganku tidak terlalu baik, begitu pula dengan Mas Fajar, sehingga kami hanya mampu mengontrak sebuah rumah petak kecil di pinggir kota. Saat itu aku masih bekerja sebagai penjaga toko kue, sedangkan Mas Fajar sebagai buruh pabrik. Hidup pas-pasan tidak membuat kami kehilangan kebahagiaan. Justru aku merasa lebih bahagia saat itu. Hanya dengan duduk berdua di depan televisi tabung pun hati ini sudah senang. Namun menjalani bahtera rumah tangga rasanya tidak lengkap bila belum melalui badai. Apakah kamu ingat, Mas, masa-masa terberat kita saat aku mengandung Wawan dan harus berhenti bekerja? Tidak berselang lama kamu pun di PHK dari pabrik, ucapku dalam hati. Aku masih menatap wajah Mas Fajar yang terbaring koma, tidak memiliki persediaan uang. Kami pun sampai pontang-panting mencari uang untuk biaya persalinan. Mas Fajar sampai harus mencari kerja serabutan. Sementara itu aku mulai membuat kue dan menitipkannya ke warung-warung. Kemudian Wawan pun terlahir, tapi kami belum memiliki cukup uang untuk membayar biaya persalinan. Beberapa hari aku ditahan di rumah sakit, hingga akhirnya keluarga besar kami patungan dan aku pun bisa kembali ke rumah. Beberapa kali ibu mertuaku menawarkan bantuan, tapi Mas Fajar selalu menolaknya. Ia tetap memiliki tekad kuat untuk membiayai keluarganya dengan usahanya sendiri. Pernah suatu hari Mas Fajar pulang ke rumah dengan wajah lesu, bajunya kotor, serta bau keringat tercium kuat dari tubuhnya. Maaf Mur, cuma dapat uang segini, ucap Mas Fajar sambil menyerahkan uang Rp25.000. Tidak ada senyuman yang terlihat di wajahnya. Namun aku berusaha membesarkan hatinya dengan berkata, yang penting halal Mas, tidak masalah berapapun uang yang didapatkan. Yang terpenting kita mendapatkannya dengan cara halal. Wawan sudah beranjak besar, sehingga aku bisa kembali bekerja membantu perekonomian keluarga. Tidak kusangka toko tempatku bekerja dulu mau menerimaku kembali. Alhamdulillah aku memiliki tetangga yang baik hati. Ia tidak keberatan saat aku menitipkan Wawan setiap kali aku pergi kerja. Sesekali Wawan ku ajak ke tempat kerjaku, bila tetanggaku itu sedang tidak bisa dititipkan. Tidak terasa, perjuangan kami banting tulang demi Wawan pun berbuah manis, sampai akhirnya ia masuk SMP. Cita-citaku dan Mas Fajar adalah menyekolahkannya setinggi mungkin, agar tidak bernasib seperti kedua orang tuanya. Saat Wawan berumur 13 tahun, aku dinyatakan hamil lagi. Bayi ibu kembar, ucap dokter saat mengecek kandunganku. Perkataan itu spontan membuat senyumku dan Mas Fajar mengembang. Kami berdua memang mengidam-idamkan memiliki anak kembar. Namun senyuman kami tidak berselang lama ketika dokter mengatakan kalau kandunganku lemah. Ada resiko kedua calon bayiku terlahir prematur atau keguguran, sehingga ia menyarankanku dilakukan tindakan dan pemeriksaan rutin. Selain itu aku pun dilarang untuk melakukan pekerjaan yang berat, sampai kandunganku benar-benar kuat. Dengan berat hati aku harus meninggalkan pekerjaan. Bahkan untuk beraktivitas normal pun selalu dilarang oleh Mas Fajar, sehingga aku lebih sering berbaring di atas tempat tidur. Beruntung saat itu, ibuku masih ada dan membantuku setiap hari. Tibalah ujian terberat dalam hidupku.
ketika harus menerima kenyataan kedua anak kembarku lahir secara prematur, sehingga harus dimasukkan ke dalam tabung inkubator. Biaya rumah sakit pun membengkak, seiring dengan lamanya hari si kembar berada di tabung inkubator. Apa? 50 juta? Tanyaku kaget saat mengetahui total biaya rumah sakit. Mas Fajar hanya bisa terduduk lemas di sudut ruangan, memikirkan dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu. Sementara itu waktu terus berjalan, begitu pula tagihannya. Keluarga besar kami pun hanya bisa membantu sebagian, sisanya tetap harus Mas Fajar yang mencari. Apakah jangan-jangan uang untuk membayar rumah sakit itu didapatkan dari pesugihan? Pikirku curiga. Ya, aku ingat sekali selama 2 hari Mas Fajar izin keluar kota. Katanya ada temannya yang ingin meminjamkan uang. Sekembalinya ia dari sana, tiba-tiba semua biaya rumah sakit sudah dilunasi. Saat itu aku tidak menaruh curiga sama sekali. Begitu pula ketika usaha Mas Fajar semakin meningkat pesat. Kurang dari 1 tahun, kami sudah bisa membeli rumah. Rumah yang kini menjadi tempat tinggalku. Tahun berikutnya ia bisa membeli 1 hektar sawah. Tidak lama kemudian membangun toko sembako yang kini aku kelola. Semakin ku menyelam jauh pada memori di masa lalu, semakin besar pula keyakinanku kalau Mas Fajar benar-benar melakukan pesugihan. Apalagi setelah kejadian semalam dan tadi siang. Aku pun bangkit dari kursi, lalu berdiri di samping berangkar. Kutatap lebih dekat wajah Mas Fajar. Aku masih tidak habis pikir, Mas. Bagaimana bisa seorang yang rajin beribadah malah terjerumus dalam dosa yang sangat besar, dosa menyekutukan Allah. Semoga kamu masih diberi kesempatan untuk bertobat, Mas, ucapku dalam hati sambil mengusap keningnya. Kini aku hanya bisa berharap Mas Fajar segera siuman, agar ia bisa menjawab semua pertanyaanku, terutama tentang harta yang kami miliki sekarang. Apakah benar rumah dan toko dibangun dengan uang pesugihan? Kuambil ponsel di dalam tas, menatap layarnya. Sudah memasuki waktu zuhur. Bergegas aku pergi ke musola rumah sakit. Aku melakukan sholat zuhur, lalu kembali ke kamar perawatan. Saat membuka pintu kamar, ibu mertua sudah duduk di sofa. Bu, kapan sampai di sini, Bu? Tanyaku sedikit kaget. Barusan, Mur, balasnya. Kamu pulang saja, Mur, biar ibu yang jaga, sambungnya. Dari semalam ibu kan sudah jaga Mas Fajar. Biar malam ini Murni yang jaga, Bu, jawabku. Kamu kan harus jaga anak-anak juga. Jangan sampai nanti anak-anak malah sakit karena tidak ada yang mengurus di rumah, Mur, perintah ibuku. Aku pun berpikir sejenak. Kali ini ucapan ibu mertua itu benar. Bagaimanapun Rama dan Rima lebih butuh kehadiranku di rumah. Iya, Bu, ucapku seraya berjalan menghampirinya, kemudian mencium punggung tangannya. Murni pulang dulu ya, Bu, ujarku. Ya, Mur, hati-hati ya, jawab ibu mertuaku. Lalu kemudian aku pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, kulihat pintu depan terbuka. Aku pun masuk perlahan, ingin memberi sedikit kejutan. Rama dan Rima sedang duduk di lantai ruang tengah, lengkap dengan mainan yang berserakan. Sementara Hesti duduk di kursi sambil menatap layar televisi. Mereka sepertinya belum sadar dengan kehadiranku. Assalamualaikum, ucapku memberi salam. Sontak membuat mereka bertiga menatap ke arahku. Waalaikumsalam, balas Hesti seraya bangkit dari duduknya. Ibu, Rima bangkit lalu berlari ke arahku. Ibu, ucapnya lagi. Ya, Nak, balasku seraya menundukkan pandangan. Ayah sudah pulang ya, Bu? Tanyanya. Belum, sayang. Sudah, Bu, ayah ada di kamar, balasnya sambil menunjukkan kamarku. Sukses membuatku dan Hesti saling berpandangan. Di kamar? Siapa yang Rima lihat? Aku dan Hesti masih berpandangan. Ia pun menggelengkan kepala, tanda tidak tahu dengan apa yang diucapkan Rima. Rima melihat ayah di mana, Nak? Tanyaku untuk memastikan. Di kamar, Bu, balasnya masih menunjuk ke arah kamarku. Kapan Rima melihat ayah di kamar, Nak? Selidikku. Tadi, Bu, jawab Rima.
Oh ya sudah, Rima sekarang main sama Rama dulu ya, ucapku. Lalu kemudian aku berjalan mendekat ke arah pintu kamar. Kuhentikan langkah tepat di depannya. Perlahan tanganku meraih gagang pintu. Kriat, pintu terbuka sedikit. Kuintip ke dalam. Sepertinya tidak ada siapa-siapa. Kubuka pintunya lebar-lebar. Ya, memang tidak ada siapa-siapa. Aku yakin sekali Rima tidak mungkin berbohong. Lalu siapa yang tadi Rima lihat? Perasaanku semakin tidak karuan. Jika benar ini ulah jin pesugihan, berarti anak-anakku sedang dalam bahaya. Hes, kalau kamu mau gak apa-apa, Rama dan Rima biar ibu yang jaga, ucapku. Iya bu, jawab Hesti. Sebelum pamit, Hesti menyerahkan catatan penjualan dan kunci toko. Aku duduk di dekat Rama dan Rima, melihat mereka sedang bermain. Rama tadi melihat ayah pulang, tanyaku. Tidak bu, balasnya. Tapi Rima lihat bu, timpal Rima. Iya sayang. Singkat cerita, sehabis asar Wawan sudah pulang ke rumah. Aku langsung memintanya menjaga kedua adiknya. Sementara aku bergegas melakukan sholat asar. Entah mengapa sholat asar kali ini terasa berbeda. Sepertinya ada orang yang sedang memperhatikanku. Mungkinkah ini karena rasa takutku yang semakin besar? Aku duduk di atas sajadah, mulai membaca zikir dengan mata terpejam. Srek, sontak aku membuka mata, melihat gorden kamar yang sedikit bergoyang. Ah, mungkin angin, ucapku dalam hati. Lalu aku pun melanjutkan zikirnya. Namun kemudian, srek, kali ini jelas sekali terlihat gorden itu bergeser sedikit. Aku bangkit mendekati jendela, lalu kututup jendelanya rapat-rapat. Setelah itu tidak ada lagi gangguan sampai aku selesai berzikir. Wan, sudah makan? Tanyaku. Sudah tadi di kampus bu, balasnya sambil menatap layar televisi. Rama sama Rima mau makan. Keduanya kompak menggelengkan kepala. Langit sudah mulai gelap. Tidak lama terdengar azan maghrib berkumandang. Kumatikan televisi lalu mengajak anak-anakku untuk sholat berjamaah. Wawanlah yang kini menjadi imamnya. Selesai sholat berjamaah, kulihat Wawan kusuk berdoa. Samar-samar terdengar suara isak tangisnya. Aku menggeser tempat duduk, lebih dekat dengannya. Wan, ucapku dengan pelan, seraya menyentuh pundaknya. Iya bu, balasnya dengan kepala tertunduk. Wan, kamu gak apa-apa? Tanyaku. Tidak apa-apa bu. Ia tetap menundukkan kepala, tidak mau melihat ke arahku. Aku bergeser semakin dekat dengannya. Kuangkat dagunya perlahan, menatap wajahnya yang basah penuh air mata. Kenapa kamu menangis, Wan? Tanyaku. Wawan kangen bapak, bu. Tangisnya kembali pecah. Mataku mulai berembun. Kuulurkan tangan lalu memeluknya. Sudah, kamu doakan saja. Semoga bapak cepat sehat ya. Aku berusaha menenangkannya. Biasanya bapak yang menjadi imam sholat, bu, ucapnya. Iya, sekarang kamu yang harus jadi imamnya. Gantiin bapak ya nak, ujarku. Tiba-tiba terasa sentuhan hangat di punggungku. Ternyata Rama dan Rima memeluk dari belakang. Cukup lama kami berpelukan. Sungguh aku tidak menyangka cinta anak-anakku kepada Mas Fajar begitu besar, sehingga aku tidak sanggup menceritakan yang sebenarnya. Malam ini kita makan di mall yuk, ajakku mencairkan suasana. Seketika itu terlihat senyuman di wajah Rima dan Rama. Asik, sorak Rama. Gimana Wan? Sejak tadi kamu masih diam saja? Iya bu, baik. Ayo ganti baju. Rama dan Rima berlari ke kamarnya. Aku dan Wawan pun begitu. Beberapa saat kemudian kami semua sudah siap berangkat ke salah satu mall dekat rumah. Mau makan apa bu? Tanya Wawan sambil memegang kemudi mobil. Bebas Wan, kalian saja yang milih, balasku. Makan fried chicken aja bu, ucap Rama. Fried chicken dek, sahut Wawan diikuti dengan tawa. Aku pun ikut tersenyum. Tiba di tempat yang kami tuju, Wawan langsung memarkirkan mobilnya. Kami berjalan menuju sebuah restoran cepat saji. Wan,
Kamu mau apa, Wan? Tanyaku sambil mengantri. Ayamnya 2, Bu. Tambah kentang goreng yang gede, sahut Wawan sambil duduk di kursi. Tidak lama aku sudah membawakan nampan berisi makanan dan minuman. Kuletakkan di atas meja, kemudian mulai makan. Bu, panggil Wawan sambil mengunyah kentang gorengnya. Ya Wan, ada apa? Ujarku. Apa dokter sudah tahu penyakit Bapak, Bu? Tanya Wawan. Belum, Wan. Katanya sih tadi pagi baru diambil darah. Ujarku menjelaskan. Oh, ia pun melanjutkan makan. Sesudah makan kami berkeliling sebentar, lalu pulang ke rumah. Setibanya di rumah, aku bergegas ke kamar mandi, buang air kecil, sekaligus mengambil air wudhu untuk sholat isya. Setelah aku sholat isya, aku pergi ke kamar Rama dan Rima untuk menidurkannya. Pukul 9 malam, kedua anak kembarku itu baru tertidur. Aku pun kembali ke kamar. Ruang tamu terlihat sepi, karena sejak tadi Wawan berada di kamarnya. Kubuka pintu kamar, hawa pengap langsung terasa. Padahal baru kutinggal kurang dari 1 jam. Kunyalakan pendingin ruangan, lalu merebahkan diri di atas tempat tidur. Tidak lupa mengambil tasbih di atas nakas, kemudian mulai bersikir sampai aku tertidur. Terdengar suara tangisan yang menyayat hati, sepertinya dekat sekali. Kubuka mata dan mengedarkan pandangan, tidak melihat siapapun di kamar. Mur, perlahan aku melirik ke arah sumber suara. Terlihat pintu lemari yang terbuka. Dari dalamnya muncul seseorang. Kini ia berdiri tepat di depan lemari, membelakangiku. Awalnya pandanganku tidak begitu jelas. Dari perawakannya sangat mirip dengan Mas Fajar. Ia membalikkan badan. Kini wajahnya tampak jelas. Benar, ia adalah Mas Fajar. Namun wajahnya terlihat mengerikan. Penuh luka terbuka yang terus mengalirkan darah segar. Mur, tolong aku, Mur. Ia berjalan mendekat. Aku pun bangkit duduk perlahan bergeser menjauh darinya. Tanpa sadar posisiku kini sudah di ujung tempat tidur. Pergi, Mas, pergi, ucapku. Tapi ia tetap mendekatiku. Aku turun dari tempat tidur. Namun saat kaki menginjak lantai, tiba-tiba lantainya berubah menjadi lubang yang gelap. Aku pun jatuh ke dalamnya. Ah! Aku menjerit sekencang-kencangnya. Tidak lama kemudian, ah! Aku membuka mata. Astagfirullahaladzim. Spontan aku beristighfar berkali-kali. Ya Allah, ternyata cuma mimpi. Kriat! Terdengar bunyi decitan. Arahnya dari lemari. Aku menoleh ke sana. Terlihat pintu lemari yang terbuka lebar. Aku bangkit dari tempat tidur, berlari keluar kamar. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 2 pagi. Kuatur nafas sambil duduk di sofa. Bu, astagfirullahaladzim, ucapku kaget melihat Wawan yang tiba-tiba muncul. Kenapa, Bu? Mukanya tegang sekali, tanyanya. Tidak apa-apa, Wan. Tadi ibu kebangun saja. Elaku tidak mau bercerita yang sebenarnya. Ibu yakin tidak apa-apa? Tanyanya lagi. Iya, Wan, jawabku. Soalnya aneh, Bu. 2 hari ini ibu bangun jam 2 pagi terus. Kemarin ibu malah diam di luar rumah sambil ketakutan. Sekarang duduk di sofa, mukanya tegang sekali. Sebenarnya ada apa sih, Bu? Tanya Wawan penuh selidik. Begini, Wan. 2 hari ini ibu ngalamin mimpi buruk. Jadi ibu terbangun di tengah malam terus. Jelasku. Mimpi apa, Bu? Ucapnya seraya duduk di sampingku. Mimpi jatuh ke jurang, Wan, ditabrak mobil dan lain-lain. Aku terpaksa berbohong. Wawan kira ibu mimpi bapak. Terka Wawan. Memangnya kamu mimpi bapak, Wan? Selidikku. Iya, Bu. Wawan mimpi bapak pulang, tapi tidak berani masuk rumah. Bapak cuma berdiri saja di halaman depan. Jelas Wawan. Mungkin kamu kangen sama bapak, Wan? Iya, Bu. Bisa jadi bapak mau lihat Wawan, Rama dan juga Rima. Ya sudah, kamu tidur sana, perintahku. Tapi Bu,
Ibu belum jelasin kenapa kemarin berdiri di luar rumah. Apa ibu lihat bapak? Tanya Wawan lagi. Waktu itu kan kebangun, terus mendengar suara di depan rumah. Jadi ibu mencoba mengeceknya, Wan. Ternyata tidak ada apa-apa. Malahan kamu ngagetin ibu dari belakang. Jelasku. Oh, maaf sudah ngagetin ibu ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Wan. Wawan tidur dulu ya, Bu. Ucapnya lalu masuk ke dalam kamarnya. Iya, maafin ibu ya, Wan. Ibu belum bisa ngomong jujur sama kamu. Ucapku dalam hati. Kulihat jam dinding masih pukul 3 pagi. Dari tadi aku masih belum berani masuk ke kamar. Entah mengapa kali ini waktu terasa lebih lambat. 1 jam lagi juga azan subuh, Mur. Pikirku memberi sugesti. Terdengar suara ketukan di jendela, tepat di belakangku. Ketukannya terdengar lagi. Suaranya seperti lemparan batu kerikil ke kaca. Aku beranjak duduk di lantai, menghadap televisi. Ingin sekali kunyalakan televisi, tapi khawatir mengganggu tidur anak-anak. Dalam hati aku mulai merapal doa. Psh, gorden pembatas antara ruang tengah dengan dapur tiba-tiba terbang dengan sendirinya. Astagfirullahaladzim. Tidak henti-hentinya aku berdoa. Suara ketukan di jendela terdengar lagi. Kali ini terdengar lebih cepat. Dalam hatiku ulang-ulang bacaan ayat kursi, agar setan-setan pengganggu ini segera pergi. Cukup lama aku terdiam sambil merapal doa. Duk! Suara benturan keras terdengar dari pintu depan. Astagfirullahaladzim! Spontan aku berteriak, lalu membaca ayat kursi dengan suara lantang. Suasana berubah menjadi senyap. Ku tatap gorden yang tadi bergoyang-goyang. Kini sudah diam seperti semula. Ku tarik nafas panjang, lalu ku hembuskan perlahan, agar diri ini bisa lebih tenang. Irama jantung pun mulai melambat. Aku masih duduk di lantai, tidak berani beranjak dari sana. Sampai azan subuh berkumandang, seketika itu hatiku jauh lebih tenang. Aku bangkit lalu berjalan ke kamar mandi, untuk mengambil air wudhu. Kembali dari kamar mandi, aku berdiri cukup lama di depan pintu kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Ku buka pintu kamar dengan perlahan. Alhamdulillah, tidak ada apa-apa di dalam. Ku gelar sejadah, kemudian sholat subuh. Matahari mulai meninggi. Dari tadi Wawan pergi keluar untuk membeli sarapan. Assalamualaikum, ucap Wawan memberi salam, seraya masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, balasku. Cuman ada bubur, Bu. Wawan menyerahkan kantung plastik yang dibawanya. Ya sudah, tidak apa-apa, Wan. Kujajarkan 4 mangkuk di lantai ruang tengah, lalu membuka plastik berisi bubur. Setelah siap, kami pun makan bersama. Wan, hari ini kamu ada kuliah? Tanyaku. Ada, Bu. Nanti jam 9, balasnya. Berarti bisa sekalian antar Rama sama Rima ke sekolah dong, kataku. Bisa, Bu. Ibu mau ke toko? Tanyanya. Ibu mau tidur sebentar, soalnya kepala agak pusing, Wan, balasku. 2 hari kurang tidur. 2 hari kurang tidur membuat kesehatanku sedikit terganggu. Nanti kalau Hesti datang, kasih saja kunci tokonya ya, Wan. Itu sudah ibu simpen di meja, sambungku. Iya, Bu. Kutaruh mangkuk kotor ke tempat cucian, lalu masuk ke kamar, membaringkan diri di atas tempat tidur. Tidak lama aku pun tertidur. Hampir 3 jam aku tertidur. Kepala ini sudah jauh lebih ringan. Rasa pusing pun sudah hilang. Aku beranjak pergi keluar kamar, mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian dan mandi. Menjelang zuhur semuanya sudah selesai. Setelah zuhur aku pergi ke toko. Tiba di sana kulihat Jaka dengan mengangkat galon ke atas motornya, bersiap mengantarkannya ke pelanggan. Bu, sapanya. Wah, padahal rencananya kalau hari ini kamu belum balik, ibu mau minta Anto gantiin, balasku. Untung kamu datang, Jak, sahut Hesti. Beneran, Bu. Wajah Jaka terlihat panik. Iya, balasku tersenyum. Aduh, jangan, Bu, ujar Jaka. Enggak kok, Jak, ibu bercanda. Candaku. Ah, ibu bikin orang jantungan. Saya anterin ini dulu ya, Bu. Iya, Jak, balasku seraya masuk ke dalam toko.
Setelah mengecek beberapa catatan belanja dan penjualan, aku memberanikan diri memeriksa ke gudang. Bismillahirrahmanirrahim, ucapku seraya membuka pintu gudang. Syukur, kali ini tidak ada gangguan macam-macam. Setelah memeriksa barang di gudang, aku duduk di kursi samping etalase. Baru sebentar, perasaanku sudah gelisah, seperti merasakan akan terjadi sesuatu, tapi tidak tahu apa itu. Dalam hati hanya bisa berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa dengan anakku. Mas Fajar, gumamku. Saat melihat ke seberang jalan depan toko, aku menggosok mata berkali-kali, memastikan apa yang kulihat di seberang. Benar, itu adalah Mas Fajar. Ia sedang berdiri sambil menatap ke arahku. Bu, ucap Hesti mengalihkan pandanganku. Iya Hes, balasku. Itu ada yang bayar bu, kata Hesti. Di hadapanku sudah ada seseorang yang berdiri sambil membawa barang belanjaannya. Oh iya maaf, aku pun melayani pembeli. Setelah itu kembali melihat ke seberang jalan. Mas Fajar masih di sana. Ibu ngeliatin apa sih? Serius amat, ucap Hesti. Itu. Saat aku menatap ke seberang, Mas Fajar sudah tidak ada di sana. Itu apa bu? Tidak ada apa-apa kok Hes, ujarku. Jangan-jangan perasaan gelisah ini ada hubungannya dengan Mas Fajar, pikirku seraya bangkit dari duduk. Mau kemana bu? Tanya Hesti. Hes, hari ini tolong jemput Rama dan Rima lagi ya. Ibu mau ke rumah sakit, balasku. Iya bu, aku berjalan keluar toko. Ibu tidak mau menunggu Jaka dulu, dia masih antar galon, ucap Hesti. Nanti kan bisa minta dia antar ke rumah sakit, lanjutnya. Tidak usah Hes, biar ibu naik angkot saja. Aku pun berdiri di pinggir jalan, menunggu angkot lewat. Tidak lama angkot dengan jurusan ke rumah sakit pun akhirnya lewat. Bergegas aku naik, kuambil ponsel dari dalam tas, mencoba menghubungi ibu mertua. Lagi-lagi tidak ada jawaban. Kenapa sih susah dihubungi sekali? Gerutuku. Angkot melaju dengan cepat, melewati jalanan yang terlihat lenggang. Kurang dari 15 menit, aku sudah tiba di rumah sakit. Dengan langkah cepat aku masuk ke dalam, melewati lorong-lorong panjang rumah sakit, hingga tiba di belokan terakhir, kamar perawatan Mas Fajar. Dari kejauhan kulihat ada seseorang berdiri di depan pintunya. Siapa itu? Pikirku sambil memincingkan mata dan mempercepat langkahku. Semakin dekat orang itu tampak lebih tua dariku. Rambutnya pendek berwarna putih, pakaiannya berwarna serba hitam. Yang jelas aku tidak mengenali orang itu. Tangannya meraih gagang pintu. Dengan gegas aku sedikit berlari. Maaf pak, ucapku ketika jarak kami hanya tinggal beberapa langkah. Bertepatan dengan pintu kamar yang sudah terbuka sedikit, bapak itu menoleh ke arahku. Bapak nggak salah kamar, tanyaku. Ini kamar Fajar kan? Tanyanya. Bagaimana bisa ia tahu suamiku? Apa mungkin ia salah satu rekan bisnis atau teman Mas Fajar? Namun dari pakaiannya tidak terlihat rapi. Iya pak, ini kamar perawatan suami saya. Bapak siapa ya? Oh, kamu Murni ya? Fajar sering cerita, ujar orang tua itu. Jadi bapak mengenal Mas Fajar? Tanyaku. Saya mengenalnya dengan baik, termasuk... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba ibu mertuaku datang dari belakang. Masuk saja pak, ucap ibu mertuaku. Tapi bu, aku berusaha menolaknya. Sudah, kamu diam saja di sini, biarin si bapak masuk, balasnya. Saya cuma sebentar saja kok. Bapak itu masuk ke dalam kamar. Dari kaca pintu, terlihat berjalan mendekati Mas Fajar. Kemudian berdiri di samping berangkar, sambil menatap Mas Fajar. Duduk sini Mur, perintah ibu mertuaku. Aku pun duduk di sampingnya. Apa ibu kenal sama bapak itu? Tanyaku. Kenal, dia sudah lama jadi guru spiritual keluarga kita, balasnya. Kok Murni belum pernah ketemu ya? Balasku. Mas Fajar juga belum pernah cerita, sambungku.
Rasanya aneh jika ia memang guru spiritual Mas Fajar. Pasti minimal aku pernah bertemu dengannya. Sejauh ini hanya Ustadz Kaidir saja yang ku kenal. Mungkin kamu lupa, balas ibu mertuaku. Mungkin ya bu, apa beliau Ustadz juga bu? Tanyaku. Beliau guru ngaji dan pelatih pencak silat dari Fajar kecil. Jawab ibu mertuaku. Namanya siapa bu? Tadi belum kenalan soalnya. Nama saya Andy. Panggil saja Pak Andy. Balas bapak itu yang tiba-tiba sudah ada di luar. Spontan aku menoleh padanya dan tersenyum. Maaf pak, tadi sempat ngelarang masuk. Ucapku. Tidak apa-apa, wajar. Saya juga belum memperkenalkan diri. Balasnya. Ternyata ingatanku tidak begitu buruk. Aku memang belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana pak? Tanya ibu mertuaku. Susah. Balasnya singkat. Apanya yang susah? Tanyaku. Maksud Pak Andy penyakitnya berat. Balas ibu mertuaku. Kan dokter saja masih belum tahu penyakitnya apa. Sambungnya. Iya bu. Murni, apa akhir-akhir ini merasa ada yang aneh di rumah? Tanya Pak Andy. Aku pun terdiam, ragu menjawab pertanyaannya. Apalagi ini ada sangkutannya dengan Mas Fajar. Aneh gimana ya pak? Aku bertanya balik. Apakah ada sesuatu yang janggal, seperti gangguan makhluk halus? Jelasnya. Yang jelas beberapa hari ini sering mimpi buruk saja. Balasku. Mimpi buruk apa? Tanyanya. Apa ada hubungannya dengan Fajar? Tambahnya. Aku melirik ke arah ibu mertuaku. Kalau ada cerita saja, ucap ibu mertua. Ada, saya mimpi Mas Fajar pulang ke rumah, tapi kondisinya lumayan mengerikan pak. Ibu mertua dan Pak Andy saling bertatapan. Berarti sama pak, ucap ibu mertua. Ibu juga mimpi itu? Tanyaku. Iya, selama menunggu Fajar, 2 kali ibu mimpi begitu, Mur. Nanti saya cari tahu ada apa sebenarnya. Sekarang saya pulang dulu, ucap Pak Andy. Ingin sekali aku berkata kalau ini ada hubungannya dengan pesugihan yang dilakukan oleh Mas Fajar. Namun aku harus menjaga perasaan ibu mertuaku. Iya pak, balas ibu mertua. Saya pulang dulu ya, ujar Pak Andy. Dan bersambung. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap di channel ini. Sampai jumpa di part yang selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.